Halo Sobat Masuki, apa kabar? Lama nih nggak upload video. Pagi ini saya akan melaksanakan rapid test. Mengapa rapid test? Nah ini untuk jaga-jaga saja, karena sudah 4 bulan nih, 4 bulanan kita ada pandemi. Nah, kita biar tidak galau. Nah, bagaimana kondisi kita? Nah, kita akan coba untuk rapid test di klinik Satmoko di Semarang. Nah, bagaimana jalannya rapid test dan bagaimana hasilnya? Ayo kita ikuti perjalanan saya. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Oh ya, saya sudah sampai di klinik Satmoko yang berada di Jalan Kelut Raya nomor 4 Semarang. Klinik ini buka pada setiap hari mulai jam 8 sampai jam 13, kemudian dibuka lagi sore jam 16 sampai jam 21, kecuali hari Sabtu dan Minggu ada beda waktu. Di klinik Satmoko kita dapat melakukan rapid test COVID-19 ini dengan harga yang sangat kompetitif, yaitu Rp150.000. Jika kita ingin mendapatkan surat keterangan sehat dari dokter, maka ditambah Rp45.000. Setelah dari tempat pendaftaran tadi, kemudian kita diminta untuk mengisi reservasi ini. Data reservasi ini kita bisa mengisinya sebelumnya atau pada saat kita datang, tidak masalah. Kalau kita mengisinya sebelumnya, maka klik reservasi ini, kemudian kita diminta untuk mengisikan beberapa data. Kita juga diminta untuk mengisi beberapa data terkait dengan riwayat perjalanan kita. Apakah pernah memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari sebelumnya. Kemudian kalau memiliki riwayat perjalanan dari luar kota, disebutkan nama kotanya, kapan berkunjung, kapan balik. Kemudian pertanyaan tentang apakah ada kontak, riwayat kontak dengan pasien COVID-19, kronologinya seperti apa, apakah batuk pilek, apakah sakit tenggorokan, apakah sesak nafas, dan sebagainya. Nanti kemudian kita akan submit. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk membayar biaya rapid test itu sebesar Rp150.000. Dan kalau membutuhkan surat keterangan sehat, kita diminta untuk membayar Rp195.000 untuk surat keterangan sehat. Saya kebetulan membutuhkan dua-duanya, dari rapid test dan surat keterangan sehat. Ya, ini adalah bukti pembayarannya. Setelah ini kita akan tunggu untuk dipanggil pengambilan sampel darahnya. Ya, kita tunggu ya. Sugianto. Ambil darahnya di jari ya tadi? Di jari aja. Oh. Ini? Nah, relax, nggak usah tekan. Oke. Terus ya.
nggak ingat saya di luar 10 sampai 15. Oke. Cuma gitu Pak ya. Oke, makasih ya. Oke. Ya, kita habis di rapid test tadi. Kita harus menunggu dalam waktu kurang lebih 15 menit ya sampai selesai. Jadi kita akan lihat semoga hasilnya non reaktif seperti apa. Nanti kita lihat aja ya. Bismillah, semoga non reaktif. Oke, setelah tadi saya dilakukan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan virus. Sambil menunggu hasilnya seperti apa, yuk kita coba lihat bagaimana penjelasan untuk pemeriksaan virus SARS-CoV-2 ini sebagai virus pembawa penyakit COVID-19. Jadi untuk pemeriksaan virus SARS-CoV-2 ini ada dua cara. Yang pertama adalah rapid test, di mana rapid test ini menggunakan sampel darah. Jadi sampel yang digunakan adalah darah dari pasien yang akan diuji. Nah, prinsipnya adalah akan dilakukan pemeriksaan apakah dalam tubuh telah terbentuk antibodi terhadap virus SARS-CoV-2 ini. Jadi kalau seorang telah terjangkit penyakit COVID-19, artinya ada virus SARS-CoV-2 ini, maka akan terbentuk antibodi dari tubuh yang akan melawan dari virus itu. Jadi prinsipnya adalah mengecek apakah telah terbentuk antibodi terhadap virus itu. Pemeriksaan yang kedua modelnya dengan menggunakan swab PCR. Jadi swab PCR itu sampelnya adalah lendir yang diambil dari hidung, nasofaring, atau bisa juga dari mulut atau orofaring. Nah, pemeriksaan ini lebih akurat tentunya karena kita menggunakan sampel yang benar-benar mendeteksi apakah ada virus di sana. Nah, kalau yang rapid test itu mendeteksi antibodi. Jadi respon dari tubuh terhadap keberadaan virus SARS-CoV-2 ini. Nah, pemeriksaan PCR atau polymer chain reaction itu merupakan pemeriksaan di laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel bakteri atau virus. Ini bisa berupa DNA atau RNA. Untuk virus SARS-CoV-2 dengan swab PCR ini, kita akan melihat dari RNA-nya. Karena model ini melihat material genetik, keberadaan material genetik dari virus, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama. Rapid test mungkin dalam waktu 15-30 menit sudah diketahui hasilnya. Sedangkan swab PCR karena ini memerlukan pemeriksaan laboratorium, maka dibutuhkan kira-kira waktu 3 hari untuk mengetahui apakah sampel itu betul-betul mengandung virus SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19 atau tidak. Nah, rapid test virus SARS-CoV-2 ini sebagai penyebab COVID-19 ada dua metode sebenarnya. Jadi metode deteksi antibodi rapid test itu ada dua metode. Yang pertama adalah metode dengan cara manual. Jadi metode deteksi antibodi itu dilakukan secara manual dengan tes pack rapid test untuk mengetahui IgM dan IgG-nya. Nah, yang kedua, mendeteksi antibodi menggunakan alat atau instrumen based test ini beberapa laboratorium menggunakan model yang kedua. Kalau yang model pertama itu cukup gampang, beberapa test pack-nya juga dapat dibeli. Tapi hati-hati, Anda harus memastikan bahwa rapid test pack-nya itu merupakan rapid test yang betul-betul valid. Jangan sampai rapid test pack-nya adalah rapid test yang abal-abal. Kalau kita menggunakan deteksi antibodi secara manual, maka nanti akan dihasilkan beberapa kemungkinan seperti ini. Jadi, kalau ada garis di C saja, jadi nanti di test pack itu ada 3 garis C,
G atau M, ini bisa juga IgG dan IgM seperti itu. Nah, kalau kita hanya menemukan ada satu garis di C, maka sampel yang diuji itu menyatakan bahwa tidak terbentuk antibodi. Artinya tidak ada suspek atau virus SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 di darah yang sedang diuji. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kalau ada garis di C dengan di M atau IgM, ini menyatakan bahwa positif virus SARS-CoV-2. Jika ada dua garis di C dan di M, ini menunjukkan IgM-nya positif, yang berarti bahwa ini suspek atau sampel darah yang diuji itu sedang dalam tahap awal infeksi virus. Jadi kalau ada dua garis merah di sini, di C dan di M, maka menunjukkan bahwa IgM-nya itu positif, artinya sedang dalam tahap awal infeksi virus. Kemungkinan yang ketiga adalah muncul garis di C dan di G atau IgG. Ini artinya IgG positif. Nah, pada kasus seperti ini hasil tes menunjukkan bahwa gejala mulai berkurang dan kondisi tubuh dari sampel yang kita ambil, darah yang kita ambil tadi itu mulai membaik. Jadi ini fase akhir orang terjangkit virus COVID-19 ya, menurut deteksi antibodinya seperti itu. Ini fase akhir, ini fase awal. Nah, kemungkinan yang keempat, ada 3 garis di C, di G, dan di M. Hal ini menunjukkan bahwa IgG positif dan IgM positif. Nah, inilah saat dimana antibodi sedang dalam fase aktif. Jadi ini saat aktif-aktifnya itu di sini nih, muncul 3 garis merah di tes pack kita. Dan kemungkinan yang kelima adalah tidak muncul garis sama sekali. Jika tidak muncul garis sama sekali, itu artinya tes kita gagal atau invalid tes, maka harus diulang. Jadi seperti itu cara membaca hasil rapid test virus SARS-CoV-2. Loh, kayaknya sudah dipanggil tuh. Saya pengen tahu hasilnya seperti apa. Yuk kita lihat. Mudah-mudahan negatif. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.